Cut Nyak Mutia adalah seorang perempuan Aceh berstatus 3 kali menjanda. Meski seorang janda, dia merupakan tokoh perempuan di Aceh yang berjuang melawan Belanda. Dirinya dikenal sebagai sang ahli strategi perang dari Aceh. Dari beberapa karya tulis, kemampuan strategi perangnya berhasil membuat Belanda kocar-kacir. Hingga ujung hayatnya, dia tetap menunjukkan bagaimana mestinya perempuan berjuang. Lantas, seperti apa perjuangan Cut Nyak Mutia melawan Belanda? Simak selengkapnya. Cut Mutia lahir pada tahun 1870. Terlahir di lingkungan agama yang kuat telah menumbuhkan watak fisabilillah Cut Mutia. Di dewasanya, dia dinikahkan dengan Teuku Syamsarif tetapi pernikahannya tidak bertahan lama dan bercerai. Perbedaan watak dan kedekatan sang suami kepada kompeni Belanda menimbulkan pertentangan terkhusus Cut Mutia yang anti-Belanda. Cut Mutia menganggap tidak layak hidup bergantung pada kompeni. Usai bercerai, Cut Mutia menikah dengan adik Syamsarif yaitu Teuku Ciktunong yang diidamkannya karena kegigihannya memerangi kompeni Belanda. Tahun 1901, babak awal pergerakan Cut Nyak Mutia dimulai. Mendampingi sang suami Teuku Ciktunong, Cut Mutia berjuang bersama-sama dengan suami dan para pejuang lainnya. Tak hanya sebagai ibu rumah tangga, dia juga bertindak selaku ahli strategi perang. Bersama Teuku Ciktunong, Cut Mutia dikenal dengan pengatur strategi yang mengkombinasikan strategi gerilya, spionase, tipu daya, dan jebakan. Taktik serang dan mundur serta menggunakan prajurit mematai-matai gerakan pasukan lawan terbukti jitu dan membuat pasukan Belanda kewalahan. Akhir perjuangan keduanya terjadi ketika di masa gencatan senjata, disebabkan terjadinya pembunuhan atas pasukan Belanda yang disinyalir perbuatan Teuku Ciktunong. Akibat fitnah ini, Teuku Ciktunong dalam peradilan militer di Lokseumawe diputuskan mendapat hukuman gantung yang diubah menjadi tembak mati. Di menit akhir jelang eksekusinya, Teuku Tunong berpesan ke sahabatnya Pang Nanggro yakni, "Saat hari perpisahan kita sudah dekat. Oleh sebab itu, pelihara anakku. Aku izinkan istriku kawin dengan engkau dan teruskanlah perjuangan." Fase berikutnya, perjuangan tetap berlanjut. Sesuai amanah suaminya Teuku Tunong, Cut Mutia menerima Pang Nanggro sebagai suaminya. Pada tanggal 6 Mei tahun 1907 sampai 15 Juni tahun 1907, pasukan Pang Nanggro dan Cut Mutia menggempur bivak di Kuede Bawang. Hasilnya beberapa serdadu Belanda tewas dan luka-luka serta direbutnya beberapa pucuk senapan. Dalam pertempurannya bersama Pang Nanggro, Cut Nyak Mutia menerapkan taktik tipu daya dan penyebaran isu. Aktif berperang dengan Belanda hingga tahun 1910, hari kelabu pun tiba. Tanggal 25 September tahun 1910, pasukan Pang Nanggro dan Cut Mutia disergap. Meski ada perlawanan tetapi Belanda berhasil melumpuhkan pasukan Pang Nanggro termasuk Pang Nanggro sendiri. Beruntung Cut Mutia berhasil kabur dengan beberapa pasukan. Sebelum meninggal, Pang Nanggro berpesan ke Teuku Raja Sabi dan memberikan ikat kepalanya agar berlari dan menyampaikan salamnya ke Cut Mutia serta teruskanlah perang yang disebut Perang Sabil. Atas saran dan kesepakatan pejuang Muslim, pimpinan pergerakan diserahkan kepada Cut Mutia. Rupa-rupanya intensitas penyerangan Belanda semakin kuat. Dimulai pada tanggal 22 Oktober tahun 1910 pasukan Belanda mengejar Cut Mutia. Perjuangannya semakin sulit. Basis perjuangan berpindah-pindah atas kebocoran informasi dari pengkhianat bangsa. Selain itu, mereka tidak bisa secara terbuka berperang dengan Belanda karena kalah jumlah pasukan serta keterbatasan perbekalan. Perjuangan Cut Mutia melawan Belanda berakhir. Pada tanggal 25 Oktober tahun 1910 pasukan Belanda berhasil mengepung Cut Mutia dan pasukannya.
Posisi yang tidak menguntungkan. Cut Mutia gagah berani maju dengan rencong terhunus maju layaknya ksatria yang terluka. Dalam pertempuran inilah Cut Mutia syahid sebagai kesuma bangsa bersama pejuang muslimin lainnya. Jelang ajalnya, ia berbisik ke Tengku Shebuah. Carilah anakku. Peliharalah dia baik-baik. Ajalku akan datang di tempat ini. Aku titipkan anakku dalam tanganmu, semoga Tuhan menyelamatkannya. Itulah sebagian sejarah hidup perjuangan Cut Nyak Mutia. Kepiawaiannya bukan hanya dalam mengatur strategi perang, tetapi sebagai pemimpin perang dia pun pantas dijadikan sebagai suri tauladan. Wilayah domestiknya, dia pun bertanggung jawab terhadap pendidikan dan kemajuan anaknya.